kebenaran mutlak, absolut benar. Makanya Al-Quran itu datang bukan berdiri sendiri. Al-Quran datang tujuannya untuk kemudian sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi orang-orang terdahulu yang ajarannya, kerjanya hanya menyelewengkan ajaran para nabi. Dan tadinya utusan Tuhan menjadi Tuhan. Yang tadinya manusia menjadi Tuhan. Yang tadinya anak manusia menjadi Tuhan. Yang tadinya daging menjadi Tuhan. Ini Al-Quran datang untuk meluruskan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya mengurai lagi terlebih jauh tentang Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaiannya dengan kitab mereka, maka kita akan sampai kepada poin sesungguhnya saudara kita membenarkan Al-Qur'anul Karim tanpa mereka sadari. Saya kira begitu. Sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini hanya contoh ceramah, contoh, bukan ceramah beneran, contoh doang. Kalau ada anak-anak kita pondok yang ingin kemudian ceramah lintas agama terkait dengan Islamologi dan Kristologi, ini bukan menasehati tapi mengingatkan, hanya contoh ceramah doang. Saya kira begitu. Silakan diambil alih. Ya teman-teman Kristen yang mau naik silakan, ketik aja 3, yang Kristen ketik 3. Assalamualaikum Bang Jai, Bang Suma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Dalbo, Iya. Bang Dewa, Bang Jai. Lanjut. Dewa, lu masih ada bagian dari bumi ini, Wak? Wah. Kirain udah pindah alam adekku. Pak, Kita ke planet Mars. Jadi mereka yang memetik hasil dari orang-orang benci kepada Yesus atau Nabi Isa, ya ini ya Gurunda ya, mereka ini ya Iya, kebencian terhadap. kan ada 2, Bun. Ini kalau kita pendalaman materi ya, dalam kajian Kristologi, kelompok yang ada pada zaman itu terpecah menjadi 2. Yang pertama, mereka yang diberi tanda-tanda disebut angkatan jahat. Yang kedua, mereka yang diberi tanda-tanda disebut angkatan benar. Apa 2 tanda itu? Tanda untuk angkatan jahat, anak manusia keluar dari perut bumi. Tanda untuk angkatan yang benar, anak manusia keluar dari langit. Di mana mereka berpijak? Tanda anak manusia keluar dari bumi atau tanda anak manusia keluar dari langit? Kalau kita jelas, tentu kita berpijak kepada Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Anak manusia akan keluar dari langit sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Islam gitu loh. Sedangkan mereka berpijak kepada keluarnya anak manusia pada hari ketiga dari perut bumi. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sederhana itu. Itu sederhana sekali untuk supaya saudara-saudara kita melembutkan hatinya, ya, menggunakan perasaannya dengan jernih, insannya sebagai manusia untuk mendengarkan setiap diskusi, debat yang kita lakukan dengan orang-orang dari pihak mereka. Begitu Bunda. Masya Allah, keren. Jadi itu ya teman-teman, itu udah melebihi Ustadz itu Gurunda. Ustadz psikologi. Masya Iya Allah. sebentar tiba-tiba langsung ini Bun. Langsung dibilang penghujat kita. Aldi, Kristen, Muslim, saudara. Kristen dia Kristen, tapi ini aneh pahamnya Bang Suma. Iya. Beliau ini Kumaha. tidak percaya Yesus asli yang di tiang kayu salib. Ini aneh satu ini. Bang Dalbo Nois. Iya, silakan salam kenal Saudara Aldi.
Salam kenal Bang Suma dan selamat pagi, salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Iya, gimana Bang tentang penyaliban ini? Anda nggak percaya kalau yang disalib itu Yesus anak Maria? Enggak percaya Bang, karena Galatia 3:13 itu kan orang yang terkutuk, yang digantung, yang tergantung. Iya, baik. Pernah nggak saudara kemudian berpikir untuk mendalami pernyataan Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23? Apa dikatakan di situ Bang? Waspadalah kalian Bani Israel kepada serigala atau nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Kalau buahnya salah satunya ada yang salah keliru, maka bukan buahnya yang dibakar, tetapi batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabat saya, saudara saya Aldi, sadar nggak bahwa konsep yang Anda anut sekarang ini itu bukan dari Yesus ke Anda, tetapi dari Yesus kemudian orang-orang yang membencinya, lalu kemudian terjadilah agama Katolik, kemudian Katolik di tengah-tengahnya ada para pemikir yang tidak sesuai dengan mereka, lahirlah Protestan, di Protestan lagi kemudian muncul sekte, lalu menetes, lahirlah Anda sendiri. Anda berasal dari pohon yang sama. Kata Yesus, bukan buahnya, tapi pohonnya yang harus ditebang. Dari buahnya kau melihat nabi palsu itu. Pantaskah kemudian pohon yang baik membuahkan buah yang baik? Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Tidak pantas, kata Yesus. Sesungguhnya pohon yang tidak baik akan melahirkan buah yang tidak baik. Kalau Anda sudah menemukan ada kesalahan dari Kristen agama saudara, berarti bukan Kristennya yang salah, tapi pohonnya yang harus ditebang. Mungkin di tengah-tengah Kristen ada yang betul, seperti mereka sabat, tidak makan babi, mereka bersunat. Tapi mereka berasal dari pohon mana? Pohonnya yang harus ditebang. Dengan kata lain, ketika pangkal utama kekristenan, poros utamanya ditebang, sekte apapun gugur. Karena memang Yesus ini hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Yesus sendiri yang menerangkan itu. Bahkan ada seorang Kanaan yang datang, ngemis-ngemis, hanya dikasih gelar anjing. Malah Yesus mengatakan, imanmu besar. Kan kasihan. Imanmu besar maksudnya karena kamu mengakui kamu ini adalah anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Imanmu besar karena kau telah mengakui itu. Berarti percaya kepada Yesus pun tidak bisa jadi domba. Hanya selevel anjing pemakan sampah. Anda mau dikategorikan seperti itu? Kalau saya nggak mau. Coba pertanyaannya ini apa sebenarnya Bang Suma? Pertanyaan saya, apakah saudara pernah menyadari bahwa Anda berasal dari pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api? Pohon itu perumpamaan, pohon itu apa Bang Suma? Kira-kira. Perumpamaan tentang ajaran Kristen, ajaran di luar Bani Israel tetapi mengatasnamakan Bani Israel. Artian Bani Israel itu apakah sebuah negara atau sebuah apa Bang Suma? Bani Israel itu keturunan Yakub. Hanya keturunan Yakub yang menjadi umat pilihan pada zamannya, di mana mereka beruntun kitab diberikan dan juga diutus nabi dan rasul. Hanya Bani Yakub. Sedangkan Kristen bukan Bani Yakub. Tak ada nabi datang kepada Kristen. Kristen memiliki dua pilar. Pilar pertama adalah terjemahan kitab Septuaginta. Kitab Tanakh yang dibahas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Itu awalnya diterjemahkan untuk orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang Mesir Alexandria. Pilar kedua, kitab kanonik.
Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang sama sekali tidak memiliki validasi, tidak ada kemudian legitimasi, tidak ada pengesahan dari Yesus. Yesus tidak mengenal penulis-penulisnya dan tidak memberikan legitimasi. Dua pilar inilah yang membentuk kekristenan itu berdiri. Dua kitab, perjanjian barunya Yahudi dan perjanjian barunya Kristen. Taurat itu perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33. Taurat itu perjanjian baru Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Bukan perjanjian lama. Yang mengatakan itu perjanjian lama adalah bapak-bapak gereja awal mula. Demi untuk melancarkan aksi pengajaran kitab mereka. Kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Petrus, dan juga kemudian Ibrani. Maka mereka menyebut kitabnya Yahudi perjanjian lama demi untuk menyebut kitab mereka perjanjian baru. Padahal itu cuma akal-akalan. Nah, sekarang Anda bertanya kepada saya, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, apakah Anda sadar bahwa Anda berasal dari batang pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam? Meskipun saudara saya ini tidak mengakui yang disalib itu Yesus, tetap saja Anda Kristen. Berasal dari pohon yang sama. Itu kan bahasa kiasan ya Bang Suma, yang dikatakan pohon. Betul. Itu betul. Sebenarnya bahasa kiasan itu semua. Betul. Jadi begini Bang Suma ya. Silakan Bung. Kalau menurut saya Bang, tentang masalah Yesus itu adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan bagaimana mungkin bisa menulis Bible yang ada di dalam agama kitab kita. Contoh. Ya. Makanya Bang Suma mulai tadi saya pantau dalam perkataan itu, kok Tuhan bisa dituduh-tuduh nulis tulisan-tulisan Alkitab. Tuhan itu adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Jadi bagaimana mungkin Tuhan bisa menulis tulisan yang ditulis dalam Alkitab? Makanya Bang Suma itu salah memahami. Kalau dengan saya lah, tapi tak tahu Bang Suma kalau berhadapan dengan Kristen yang lain. Karena apa? Alkitab sendiri itu bahasa kiasan semua. Jadi kalau membaca Alkitab, kalau hanya dibaca tidak memakai akal logikanya, maka tentu salah jalan nantinya Bang Suma. Dan salah memahami tentang ketuhanan itu sendiri. Begitu kira-kira dari saya Bang. Saudara, pernah tidak Anda membaca Ulangan 9 nomor 10? Silakan baca semuanya Bang. Tuhan, silakan baca semuanya. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Tuhan itu sendiri. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita bahas. Saya sekarang bertanya Bang Suma. Kalau memang Tuhan itu ada jari, apakah Tuhan itu manusia atau apa? Laisa kamitslihi syai'. Justru Tuhan yang memperkenalkan tentang jari kepada manusia. Bukan manusia yang memperkenalkan jari kepada Tuhan. Inilah kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan akal supaya manusia itu bisa mengerti makna-makna, bisa memahami benda-benda, bisa mengerti tentang objek-objek. Ketika Tuhan mengatakan jari, tidak boleh diserupakan dengan manusia. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ketika Betul. Tuhan melihat, maka Tuhan tidak bisa diserupakan dengan mata manusia. Ketika Tuhan mendengar, maka Tuhan tidak bisa disamakan dengan telinga manusia. Kalau yang seperti itu aja tidak bisa disamakan, lalu bagaimana mungkin anak Maria Anda sehakikatkan dengan Tuhan? Gimana ceritanya? Anda mengatakan mana ada Tuhan menulis? Kalau mana ada Tuhan netek? Mana yang masuk akal? Nah makanya. Sedangkan Tuhan itu menulis Ulangan 9 nomor 10. Tapi Tuhan netek tertulis di mana? Hanya ada dalam konsep agama saudara. Gimana itu? Makanya saya katakan dari tadi Bang Suma, Alkitab itu sebuah bahasa kiasan. Itu bukan kiasan, itu fakta real. Tuhan Kalau Anda fakta yang Anda katakan bernama Yesus itu netek. Kalau fakta itu siapa yang waktu Yesus netek itu siapa yang
menyaksikan di situ Bang Suma kira-kira di dalam Alkitab? Sebuah kebenaran absolut tidak mesti ada saksi. Contoh. Bukan kebenaran namanya kalau tidak ada saksi. Anda menggauli bini Anda, siapa yang jadi saksi? Tuhan. Berarti segala sesuatu di atas muka bumi ini itu adalah kebenaran absolut karena disaksikan oleh Tuhan. Anda betul dalam aspek itu. Sekarang yang Anda tanya, siapa saksi Yesus nete? Anda kan ingin Siapa? ada yang ngintip. Iya, siapa? Di dalam Tidak Alkitab mesti- pernah dijelaskan kan? Tidak mesti ada yang menyaksikan ketika orang nete. Sama seperti ketika Anda kemudian menggauli bini, tidak perlu ada yang menjadi saksi ngintip. Berarti halo. Halo itu Bang Suma berarti Nah, kalau sekarang siapa yang menjadi saksi Anda menggauli bini Anda? Nyamuk. Ya, yang pertama adalah Tuhan, yang kedua Ada di antara datanya. saya dan istri saya. Ada datanya Ya. dia tidak ada. Kalau begitu sama, siapa yang Ya. menjadi saksi Yesus nete? Tuhan dan orang yang menetei dan Yesus itu sendiri. Sama Di kan? mana di mana Bang Suma mendengar kabar itu? Di dalam kitab saudara sendiri. Kitab itu siapa yang menulis Bang Suma? Ya, tulisan kitab tanya kepada Markus, kenapa dia mengatakan? Oh, hanya bisa tertawa. Pantas Anda jadi Kristen. Ya Bang Suma ini Berbahagialah. lucu. Saya dari Berbahagialah. awal bahwa Berbahagialah buah Alkitab dada itu yang adalah- kamu isap. Anda mengatakan tadi bahwasanya orang menjadikan Yesus itu Tuhan menurut saudara, tetapi dia tidak disalib menurut saudara. Sama aja, Yesus tidak disalib tapi Anda Tuhankan. Bedanya apa? Bedanya apa dengan Kristen lain? Definisi Tuhan itu apa sih Bang Suma sebenarnya? Coba saya mau tahu. Definisi Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia pencipta langit dan bumi. Lah Bang Suma, kalau pemahaman saya bukan begitu. Ya, Anda beda berarti. Anda jangan tanya saya. Saya berbicara sebagai kapasitas saya sebagai orang Indonesia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan beda. Tuhan itu bisa Tuan Tanah, Tuan Takur, Tuan Suma, Tuan Dalbo. Tapi ketika berbicara skala prioritas Tuhan, orang waras pasti tahu. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Di mana Bang Suma? Di mana Bang Suma dalilnya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Di mana Bang Suma tahu? Ya Allah ya Karim, ini mau kemana-mana ini. Siapa yang mengajarkan Anda menuhankan anak Maria? Itu dulu. Saya tidak menuhankan anak Maria. Tidak. Karena Tuhan tidak dilahirkan dari seorang manusia. Ya sudah, ya sudah. Kalau Anda tidak menuhankan, terus kenapa Anda mencari definisi Tuhan? Iya, makanya Tuhan itu Bang Suma, menurut Bang Suma pemahamannya apa bedanya dengan nama Allah dengan nama Tuhan? Saya tanya itu saja. Nanti Bang Suma takut salah paham dengan saya. Tuhan itu gelar, Allah itu nama Tuhan itu. Tuhan gelar pencipta langit dan bumi. Seperti manusia gelar terhadap makhluk yang berakal. Itu. Tapi Kalau bahasa Arabnya Tuhan dengan Allah itu apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bang Suma? Rabb. Kemudian Allah. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu nama. Terjemahkan. Iya, Nggak terjemahkan ada ke bahasa terjemahannya. Indonesia. Allah itu nggak ada terjemahannya. Nggak bisa Karena kan? Nggak bisa kan? Makanya Allah bukan Tuhan. Itu maksudnya. Jelas. Gepeng. Allah bukan Tuhan. Lalu Allah itu apa? Allah tetaplah Allah. Itu Ya, apa Allah itu? Nama itu Apa dirujukan Allah? kepada Ketika dirujukan disebutkan, dengar, ketika disebutkan pilihan ganda, Allah adalah satu, A, Tuhan, B, makhluk, C, manusia, D, tumbuhan. Mana yang betul? Allah adalah Allah itu maha gaib dan Allah itu sang mulai pencipta langit ngaco. dan bumi serta isinya. ngaco. Dan Tuhan itu pengertiannya pun Ini juga maha gaib. asistennya Paulus ini. Gimana sih saya menjawab di itu? Coba Bang Suma dengarkan baik-baik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Bukan, Allah itu pencipta langit dan bumi serta Itulah isinya. Tuhan, Allah. kocluk. Pencipta Bukan langit dan Tuhan. bumi itu Tuhan.
Iya, Tuhannya pencipta langit dan bumi, benar. Tetapi Tuhannya manusia berbeda dengan pencipta langit dan bumi. Itu Thomas berbeda. Solang, generasi apa ini? Generasi hancur. Anda ke gereja sana, gereja, cuci botol di sana. Ilmu Anda itu nggak cocok depan umum, nggak cocok. Anda cocok kumpulkan kucing, anjing, kambing. Anda ceramah di depannya. Tanya anjing begitu sama anjing, kucing. Sama manusia Anda ngomong kayak gitu, nggak malu ente? Allah bukan Tuhan, tetapi Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dasar koplak. Three in one. Iyo, 3 in 1. Kristen. Ya, Kristen ini. Silakan tanggapi 3 in 1. Pasiennya Kian Santan ini. Pilihan ganda tadi itu ya. Allah, A. Tuhan, B. Makhluk, C. Manusia. Allah, Tuhan. A, Allah, Tuhan, D. Nggak bisa saya pilih tuh Bang Suma. Kenapa bisa? Karena kekristenan itu, Allah bagi orang Kristen itulah Tuhan. Nah berarti A tuyul. Ini sama ajanya ini. Pilihannya tadi kan A. A. Tuhan. B, Tuhan. Mas Solang. Dulu. Udah terlalu berat itu mungkin bagimu. Mister Suma, Allah itu di mana sekarang? Oh Allah, kok kamu pikir Allah itu makhluk kayak Yesus? Yesus di mana sekarang? Duduk di sebelah Yesus di kanan. surga. Allah itu ada nggak, Mister Suma? Allah ada nggak? Pencipta langit dan lemparkan. bumi. Pencipta langit dan bumi itu, Bung, bukan makhluk. Jadi, pencipta langit dan bumi itu tidak menempati ruang dan waktu. Anda bertanya Allah itu di mana, kan lucu. Allah bukan makhluk yang menempati ruang, dan Bumi itu pengaruh atau apa? Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya dengan tanda-tanda di seluruh penjuru bumi. Iya, Allah ini power atau kuasa atau apa? Allah itu Khalik, pencipta, sumber dari segala sesuatu yang ada. Termasuk Yesus. Yesus itu ciptaan. Tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak sementara dia manusia? Yesus itu Allah. Hah? Yesus itu sesembahan kami. Ya, memang. Yang Anda maksud Theos di situ bukan anak Maria. Tapi yang Anda maksud Theos di situ adalah yang keluar dari kubur. Itulah Sibilisisis. Karena hanya iblis yang mau kemudian dituhankan. Yesus Coba itu ya disalib mati, dikubur bangkit, bukan sibilis bosku. Lah, Yesus sendiri menerangkan. Sibilis itu kalau dia kena pengaruh di dalam satu tempat yang gelap. Nah, pintar. Ketika kemudian pengganti Yesus disimpan di goa yang gelap, hari Minggu dia bangkit. Pintar ente memang. Pintar Ganti ente. Yesus di gua yang gelap. Ayatnya di mana? Dasarnya di mana? Sorry, Mister Suma, saya mau ke gereja dulu. Keburu waktu. Mau Pergilah mandi sana, saling membodohi di sana. Sesama kalian. Izin Gurunda, Silakan. saya tanyakan sedikit. Ini perihal Silakan. tentang kitab ya Gurunda ya. Izin ya, saya masuk. Jadi semua umat Kristiani itu meyakini bahwa Biblos atau mereka sebut, saya sudah nggak menyebutnya Alkitab ya, itu adalah firman Allah atau firman Tuhan. Nah, menurut mereka ya, sudah bukan menurut saya sekarang ya. Para penulis Bible itu sendiri semua diilhami oleh Roh Kudus ketika mereka menulis kitab tersebut.
Nah, ini berkaitan kenapa? Karena mereka itu tidak percaya dengan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar wahyu dari Allah, kan begitu Gurunda. Nah, kalau memang Bible itu benar-benar 100% firman Tuhan, tentu di dalam Bible itu ada pernyataan ya Gurunda bahwa Tuhanlah yang mewahyukannya dan Tuhanlah yang menjaganya. Karena sebab jika pertanyaan itu ditunjukkan kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an bisa nggak memberikan jawabannya Gurunda? Itu pertama. Lalu Bible di antara Alkitab maksud saya yang diantaranya terdiri dari Taurat, Zabur, Injil itu adalah nama-nama kitab suci yang banyak disebut oleh Al-Qur'an ternyata. Bahkan umat Islam wajib mengimani karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke dunia ini. Kayak Taurat kepada Nabi Musa misalkan, Zabur kepada Nabi Isa, Daud dan Injil kepada Nabi Isa. Nah, karena ternyata Gurunda Al-Qur'an ini banyak menyebut kitab-kitab tersebut, maka saya itu ternyata mempelajari lagi itu kayak membaca lagi Bible gitu kan ya. Nah, karena apa? Karena mereka nggak percaya kepada Bible ini. Tapi di Bible itu sendiri, justru saya setelah mempelajarinya menemukan bahwasanya Bible itu bukan firman Tuhan. Itu bagaimana Gurunda? Contoh di Roma 1 pasal ke-1, dari Paulus hamba Kristus, Galatia 1 pasal ke-1 juga, lalu ada di Lukas 1 pasal ke-1, Theophilus yang mulia, hai Theophilus, ada juga di Yakobus 1 pasal 1, salam dari Yakobus. Nah, berarti apakah di dalam Bible ini yang menurutnya diilhami oleh Roh Kudus, apakah benar-benar ada wahyu Tuhan atau kalamullah, atau memang ini sebenarnya hanya tulisan-tulisan itu sendiri? Mengingat para Kristen ini tidak percaya kepada Al-Qur'an itu sendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Gurunda. Mohon jawabannya dan pencerahannya. Baik, saya kasih salah satu contoh di dalam 2 Petrus 2 nomor 22. 22 Petrus 22 Petrus. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi kubangannya. Kubangannya. Menurut Bible ini peribahasa. Jadi nggak perlu lagi ditanya apakah firman Tuhan. Yo, dia sendiri mengatakan ini peribahasa kok. Iya kan? Nah, makanya Al-Qur'an menjelaskan apa yang diterangkan Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Apatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Mereka mengubahnya, kata Quran. Nah, sederhana kok untuk tahu itu. Sederhana kali. Bagaimana caranya mengetahui itu? Yang disebut firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus, bukan? Betul? Betul. Nah, itu berdasarkan ucapan Yesus, Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi firman dari Tuhan yang mengutus aku. Jelas itu. Berarti yang disebut firman yang terlontar dari mulut Yesus. Yesus melontarkan firman kepada kaumnya dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa sakral. Bahasa Ibrani, bahasa Aram. Aramaik Ibrani. Sekarang mana? Mana? Coba tunjukkan kitabnya Yesus dalam bahasa Aram. Maka benarlah kata Quran. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Celakalah mereka. Itu yang dimaksud. Coba.
Yesus berbicara dalam bahasa Aram, bahasa Aramaik. Ya, kalau mau dipaksakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani, anggaplah gitu, anggaplah gitu. Sekarang mana tunjukkan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Mana? Dalam bahasa Yunaninya mana? Mana? Jadi yang mutlak absolut benar adalah Quran. Nah ini loncatan berpikir dan IQ kita itu perlu digodok kemudian untuk memahami. Apa pembuktian bahwa Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh manusia? Buktinya apa? Saya kemudian menjawabnya dengan menggunakan otak kiri. Apa buktinya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Bukti sederhananya gunakan otak kiri. Apa itu? Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Apa buktinya bahwa kitab sebelum Al-Quran tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Kitab mereka menggunakan bahasa Aramaik, kitab mereka menggunakan bahasa Ibrani. Wow. Terkadang orang yang lemot itu sulit untuk memahami pernyataan saya. Gimana Bang Sumat caranya nih? Anda mengatakan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Pembuktiannya menggunakan bahasa Arab. Iya dong. Cara menjelaskannya gimana? Sederhana. Nabi Muhammad menerima Quran dalam bahasa Arab. Contoh. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini lisan Nabi Muhammad terlontar kepada sahabat 1400 tahun silam. Adakah lisan Nabi Muhammad, vokalnya, suaranya, not, ketukan, irama, gelombang yang terlontar dari lisan beliau masih bisa kita dengarkan hari ini? Masih. Ada yang tahu? Buktikan. Baik. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ini 1400 tahun silam dilantunkan Nabi Muhammad dan seluruh dunia mendengarkan lisan itu. Seluruh dunia mendengarkan bacaan itu. Seluruh dunia memahami suara yang terlontar dari mulut beliau. Iqra. Membuktikan bahwa Allah itu maha adil. Firmanku aku sampaikan bukan hanya sampai kepada nabiku Nabi Muhammad. Bukan hanya sampai kepada para sahabatnya. Bukan hanya sampai kepada para tabi'in. Bukan hanya sampai kepada tabi'in. Tapi sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Aku akan perdengarkan lisanku secara adil kepada seluruh manusia. Itu bukti Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sekarang, apakah Torah itu untuk seluruh umat manusia? Iya. Apa ayat pertama yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Pingin aku dengar.
Jangan hanya kepada Nabi Musa. Kalau Torah memang untukku juga. Mana? Aku pengen dengar. Kalau Injil itu untuk seluruh umat manusia, beritakanlah Injil pada seluruh manusia. Oke. Stop. Tolong perdengarkan ayat pertama yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Mana? Mana? Segala firman yang kau berikan. Mana firman yang pertama yang diterima oleh Yesus? Mana? Itu hanya untuk Yesus dan muridnya. Mana? Aku pengen tahu. Yesus berucap ucapan firman pertama yang terlontar dari mulutnya yang untuk diperuntukkan kepada seluruh makhluk itu mana? Mana? A, B, C, D, E, mana? Tidak ada, berarti Injil itu hanya untuk Yesus dan kaumnya. Mana? Beritakanlah Injil. Injil mana? Yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Mana? Tapi kalau Nabi Muhammad ditanya, kalau memang Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad dan orang Arab, berarti kamu masih bisa mendengarkan dong wahyu pertama. Bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya Gurunda, ya silakan. pertanyaan ini itu pernah saya ajukan saat Gurunda coba kau tanyakan kepada pastormu, Jai. Kan begitu kan? Nah, Ya. pertanyaan ini saya pernah ajukan kepada pastor saya dulu ketika saya masih ada di Katolik, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana firmannya? Kan gitu kan? Mana firmannya? Kan yang 8. Jawabannya saya masih ingat. Cuman waktu itu saya lupa. Jawabannya begini. Itu secara tertulis dan juga secara rohani. Nah, firman itu tetap hidup. Dan ya, di dalam diri orang-orang yang percaya dan telah mengalaminya. Begitu. Itu namanya hayalan saja. Oh, hayalan saja. Beliau ngasih saya dalil, itu ada Yohanes 17 pasal ke-6 kalau nggak salah, dan 17 pasal 26. Saya masih catat kok itu. Karena saya suka belajar. Kalau hayalan saja masuk neraka. Halusinasi. Ketika umat Islam ingin merasakan bagaimana masa Nabi Muhammad ketika usai peperangan, umat Islam bisa merasakan itu. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Kita umat Islam ini merasakan kehadiran Nabi Muhammad ketika pada masa itu. Apalagi kalau saudaraku muslim membaca Quran dengan mengerti terjemahannya, Masya Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Seketika kita dihantarkan pada 1400 tahun silam. Tapi kalau kitab yang lain, mereka membaca dalam bahasa Indonesia, larinya kemana? Masuk ke